Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Budindog TV. Oke sahabat semua, teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Saya karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk channel saya jarang sekali membuat konten yang tentunya berkaitan dengan bus ALS ya. Tapi di sini saya akan sedikit bercerita mengenai yang berhubungan dengan bis ALS tentunya ya. Karena saya walau bagaimanapun termasuk salah satu orang yang menyukai cerita-cerita tentang bus ALS. Langsung saja ya teman-teman, di sini saya sedikit akan bercerita tentang salah satu teman saya kemarin waktu hari Jumat. Itu ada 3 orang itu asli dari Jawa, dari Banjarnegara. Sejarahnya itu ya, maksudnya keturunannya itu, tapi dia sudah berdomisili di daerah Lubuk Linggau, Palembang, dan kebetulan sedang ada kepentingan keluarga pulang kampung ke Jawa ya, ke daerah Banjarnegara. Dan waktu hari Kamis dia datang ke rumah saya karena lama tidak jumpa, dan kita ngobrol-ngobrol, katanya mau pulang hari Jumat besok. Tapi dia itu ada juga ada juga kegombong lah istilahnya, menjumpai teman juga lah, istilahnya ada kepentingan kegombong juga. Dan saya arahkan, saya informasikan ke Mas Aziz ya, Mas Aziz Herlambang yang ada di Yogyakarta untuk menanyakan yang hari Jumat berangkat ke Medan itu bus ALS pin berapa. Dan kebetulan waktu itu karena pemberangkatan itu seharusnya jadwalnya Pak Rizal ya, ALS 378, tapi karena ALS 378 ada trouble waktu itu di, kalau tidak salah, di rumah makan Alkinan, daerah mana ya, Lahat kalau tidak salah itu. Jadi ada ALS 227 puter kepala pokoknya waktu itu, datangnya pagi terus siangnya hari Jumat langsung berangkat. Dan saya pesankan untuk kepada Mas Aziz, dan kebetulan sekali 227 itu berangkat siang. Itu ada 3 orang teman saya dan nyetop dari Gombong, dari rumah makan Grafika, dari Grafika Gombong. Dan kebetulan itulah cerita-cerita yang jadi bisa bikin histori itu ya. Kebetulan teman saya itu berangkat habis maghrib, pas itu WA saya sudah berangkat, dan kebetulan terus HP tidak aktif karena HP ngedrop katanya kan. Nah, siangnya hari Sabtu itu kata WA saya itu katanya masih di daerah Palimanan, Cirebon, katanya ada trouble. Nah, habis itu terus tidak ada kontak lagi karena alasannya HP-nya itulah, HP ngedrop, karena memang HP-nya dia itu, HP teman saya itu kurang lagi agak error gitu. Terus saya diinformasikan Mas Aziz WA saya, nyuruh informasikan teman saya, tapi teman saya susah sekali dihubungi. Dan baru hari Senin kemarin itu baru nyampe di Lubuk Linggau. Berarti kan 3 hari 3 malam lah istilahnya kan. Nah, saya kan takut teman saya itu kecewa ya, karena saya yang mengarahkan istilahnya, akan takut kecewa. Tapi malah dia itu, teman saya itu senang katanya, karena banyak orang, kebetulan itu penuh ya, penumpang penuh, jadi akrab sama penumpang yang lainnya, istilahnya bisa ngobrol itulah. Saya
katanya bisa kenalan-kenalan sama penumpang lain itu. Dan pokoknya saya tanya apakah penumpangnya semua sabar apa gimana, katanya sabar semua. Dan hanya satu orang yang tujuan Lubuk Linggau juga itu yang turun atau overnight travel katanya, tapi karena itu pun karena kondisi atau keadaan, katanya dikabarin keluarganya ada yang kecelakaan entah apa itu. Jadi semua penumpang itu memang ya dibawa asik gitulah ya. Itulah cerita-cerita makanya banyak orang bilang naik ALS itu naiknya bukan siapa-siapa tapi turunnya sudah menjadi keluarga. Dan itulah salah satu cerita-cerita yang saya kira cukup sekali berkesan lah ya, walaupun istilahnya apa tidak sesuai ekspektasi waktunya, tapi ya itulah tadi, jadi di setiap kilometernya ada cerita. Memang mantap betul gitu ya ALS. Yang penting bisa krunya bisa mengkondisikan, penumpangnya bisa sabar, bisa pengertian lah, karena memang jalur lintas atau jarak tempuhnya itu yang luar biasa panjang. Dan kebetulan waktu itu memang armada 227 itu putar balik atau putar kepala. Jadi inilah banyak sekali yang masih cerita-cerita yang mengenai yang lainnya. Barusan saja saya lihat di channel YouTube-nya Bang Mamat 270 ya, itu ada salah satu teman kita juga namanya Abdullah ya, yang dia sangat-sangat ngefans sekali, sangat-sangat suka sekali sama ALS, mungkin terutama 270 pada Bang Mamat. Dan tadi dia itu ikut Bang Mamat ya, yang informasinya pengen sekali ke Medan. Dan dia Abdullah itu senang dari raut wajahnya, dari cara dia berbicara itu memang sangat-sangatlah senang, sangat-sangatlah gembira sekali bisa ikut bis ALS atau bisa naik bis ALS. Itu salah satu pokoknya luar biasa sekali. Dan mohon maaf teman kita Abdullah itu mohon maaf sekali karena dia salah satu anak yang yang punya kekurangan lah istilahnya ya, tapi dia itu sangat-sangat luar biasa. Saya kira rasa suka dia kepada ALS itu betul-betul tulus, betul-betul ikhlas. Bahkan dari ceritanya tadi itu dia lihat bus ALS 270 terus manggil becak, terus dia lari, katanya ada celana atau entah kaosnya yang koyak katanya ya, cerita-cerita tadi di kontennya Bang Mamat 270 sama Saktar ya, sama di kontennya Saktar. Salah satu cerita-cerita yang seperti itulah yang membuat saya itu selalu mengikuti cerita-cerita tentang ALS. Tentunya banyak sekali orang yang respect sama ALS. Dan 220 Holongi AU juga ada di Surabaya. Kebetulan kemarin disambut sangat luar biasa sama teman-teman yang ada di Surabaya. Mantap lah pokoknya untuk semua ALS PT Antar Lintas Sumatera. Jadi semua itu berkaitan, semua itu berhubungan. Kita melihatnya sisi positifnya lah ya, istilahnya sisi positifnya. Yang mungkin kalau ada yang kurang pas atau ada yang kurang cocok, mungkin karena